Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka turut menanggapi berita penangkapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akibat kasus korupsi impor gula yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 lalu. Rieke menjelaskan bahwa dirinya pernah memperingatkan dan menolak kebijakan tersebut saat rapat Komisi 6 DPR RI bersama Kemendak. Ia memperlihatkan potongan berita yang dikutip dari Antara pada tahun 2016 ketika pemerintah berencana untuk melakukan impor gula mentah sebanyak 381.000 ton. Rieke mengaku saat itu menolak rencana tersebut karena roadmap dan data dianggapnya tidak jelas. Terlebih lagi, waktu impor gula mentah berdekatan dengan panen raya petani tebu nasional. Ia menyatakan melakukan impor gula akan sangat merugikan para petani tebu. Meski demikian, Komisi 6 DPR RI akhirnya menyetujui hal tersebut. Rieke yang menolak rencana tersebut hanya bisa pasrah. Kini, Rieke bersyukur bahwa hal tersebut pada akhirnya diusut oleh Kejagung yang langsung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula mentah. Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rieke Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Jangan lupa subscribe ya!